dengan sendirinya akan menjawab pertanyaan itu, saudaraku. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Saya tanya ya sebelum saya lanjutkan ya. Ada dua penyebab, saudara. Kenapa sudah diciptakan tetapi kok belum tumbuh? Yang pertama, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Pertanyaan saya jadi gini, siapa yang berkuasa menurunkan hujan? Langsung ada jawabannya ya. Tuhan Allah. Dan gak berhenti sampai di situ. Ternyata belum tumbuh karena Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Tetapi yang kedua, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat ini menarik loh saudaraku buat saya. Kenapa? Karena sudah diciptakan. Bagaimana belum tumbuh? Tapi dari ayat ini kita bisa melihat hasil baru akan muncul setelah ada hujan. Tuhan Allah menurunkan hujan. Hasil baru akan muncul kalau ada orang yang mengerjakan, mengusahakan. Boleh enggak? Saya ganti begini saudaraku. Hasil baru akan muncul. Berarti kalau kau mau berhasil, kau butuh dua hal ini. Yang pertama, hujan itu harus turun. Tapi siapa yang bisa nurunin hujan? Sadari dalam kehidupan kita ini ya saudaraku, hanya Tuhan yang punya kuasa untuk menurunkan hujan atas hidupmu. Oh enggak bisa enggak saudara. Kalau kau mau berhasil, kau harus menyadari satu prinsip yang pertama ini dulu. Kalau kita mau berhasil, kita butuh hujan yang diturunkan dari langit. Hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan berkat itu atas kehidupanmu. Tapi yang kedua saudaraku, kalau saudara mau berhasil, taruh satu tangan saudara di dada saudara seperti ini dan katakan, saya harus bekerja. Saya harus bekerja. Baru kalau dua hal ini, dua elemen ini ada, maka hasil akan muncul. Inilah yang saya sebut sebagai syarat dari great multiplication, saudaraku. Karena bahkan setelah diciptakan sekalipun, Pak, tumbuhan itu dikatakan belum ada. Sampai hujan itu turun, sampai ada orang yang mengerjakannya. Hari ini saya berdoa, ada orang-orang yang di tempat ini yang dipakai Tuhan untuk mengerjakannya. Oh yes. Dan kalau berbicara tentang kerja ya saudaraku, baru saja tadi kita bicara ayo kerja, saya harus bekerja. Bicara soal kerja saudara, pertama belajarlah untuk bekerja keras dulu. Tapi setelah itu bolehkah saya memperkenalkan yang kedua saudaraku? Bekerjalah dengan hikmat. Saudara harus belajar bekerja keras terlebih dulu saudaraku. Sebelum saudara mempelajari cara kerja yang lain, belajarlah bekerja keras lebih dulu. Tapi setelah itu saudaraku, belajar bekerja dengan hikmat. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10 ngomong gini. Menarik sekali ayat ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kita sedang berbicara tentang apa saudaraku? Kerja. Betul ya? Katakanlah orang bekerja dengan besi. Kira-kira apa ya? Penebang pohon boleh? Boleh ya? Dia pakai kapak. Kapak pakainya besi, saudaraku. Nah, ayat ini ngomong kayak gini. Kalau besi jadi tumpul, seorang penebang pohon, kalau dia menebang dengan kapak yang tumpul, maka dia harus butuh tenaga yang lebih besar. Pastor, ayat ini sebenarnya bicara soal apa sih? Kita lanjutkan ya. Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang bagaimana kau bekerja dengan hikmat. Kalau dalam hidupmu sama-sama bekerja, tapi Pak, hikmatnya nggak pernah diasah. Akhirnya kalau nggak diasah apa yang terjadi?
tumpul. Tidak terbukakan pemikiran-pemikiran. Ayat ini berkata, kalau demikian maka orang itu harus memperbesar tenaga. Artinya saudaraku, kalau engkau bekerja tanpa hikmat, kau keluar tenaganya besar, lebih repot Pak, tapi hasilnya kecil. Ayat ini ngomong, belajarlah mengasah hikmat. Ketika kau di hikmat itu diasah dalam hidupmu ya saudaraku. Hal-hal yang tadinya tidak terpikir kau bisa melakukan sebelumnya. Sesederhana apa saudara? Sama-sama loh kopi pinggir jalan saudara beli harga 5.000. Starbucks aja kasih merek dari Amerika gitu aja saudaraku. Saudara beli 10 kali lipat. Berapa banyak di sini yang sama seperti saya suka leker pinggiran jalan saudara? Yang diputer itu loh saudara. Kau pernah makan gak? Leker jadul pernah ya? Itu saudara beli berapa sih harganya? Di Jakarta saya beli terakhir masih dapat lah 2.000 saudaraku. Tapi begitu saudara jadikan The Crips. Harganya sudah berapa saudara? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya saudaraku, asahlah hikmat. Bekerjalah dengan hikmat. Berbicara soal hikmat ini saudara, sama-sama kalau saudara bekerja. Izinkan saya mengatakan ini. Belajar untuk mengelola keuanganmu dengan hikmat. Belajar jadi wise manager. Dan ini Alkitabiah loh saudara. Saya ajak saudara kita baca ya. Kejadian pasalnya yang pertama ayat 28. Saya menarik saudara di awal penciptaan terlebih dulu. Supaya saudara ngerti sebenarnya gambaran Tuhan tentang manusia tuh kayak apa sih. Tuhan tuh maunya kita tuh gimana gitu. Kejadian 1 ayat 28 Januari kemarin kita sudah belajar. Betul ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Allah memberkati mereka. Jadi sejak dari awal buat saudara yang bertanya-tanya dalam hatimu, Pastor, apakah hidup saya dikutuk ya? Kok saya jadi kayak begini ya?